Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna memenuhi mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Arum Fatayan, MPD, dan Dr. Koni Khairunisa, SEMM, dalam video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menyampaikan sekilas tentang administrasi pendidikan. Pembuatan video ini dibentuk oleh saya dan teman-teman kelompok saya, diantaranya ada saya sendiri, Luciana Nurmakmiroh, ada Sarah Aida Salsabila, dan Rizka Wahyu Ananda. Dalam video ini ada penyampaian tentang pembahasannya, yaitu administrasi pendidikan, tujuan administrasi pendidikan, fungsi administrasi pendidikan, dasar-dasar administrasi pendidikan, dimensi administrasi pendidikan, dan yang terakhir ada 8 standar administrasi pendidikan. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu administrasi pendidikan. Nah, untuk teman-teman mungkin rata-rata kita hanya tahu definisi dari salah satu, semisal administrasi itu apa, pendidikan itu apa. Di sini administrasi itu pengertian secara luasnya itu adalah semua proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai target. Sedangkan pengertian dari pendidikan itu sendiri adalah suatu proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran ataupun pembelajaran. Bagaimana dengan pengertian dari administrasi pendidikan itu sendiri? Pengertian administrasi pendidikan di sini adalah proses atau upaya pencapaian suatu tujuan pendidikan dengan memperhatikan berbagai komponen pendidikan sehingga dapat melakukan perbaikan sistem pendidikan dengan memanfaatkan berbagai perangkat pendukung aktivitas belajar dan mengajar. Menurut G.Z. Roring mengartikan administrasi pendidikan sebagai cara bekerja dengan orang-orang dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang efektif, yang berarti mendapatkan hasil yang baik, tepat, dan benar sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan administrasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Secara khusus, administrasi pendidikan di sekolah adalah untuk mempersiapkan situasi di sekolah agar pendidikan dan pengajaran di dalamnya berlangsung dengan baik. Fungsi administrasi pendidikan dapat dilihat dari dua segi, yaitu yang pertama, dari segi hasil yang telah dicapai dari kegiatan administrasi pendidikan itu. Fungsinya adalah sebagai dokumentasi dan bahan informasi yang berguna untuk perencanaan dan penentuan kebijakan baru. Yang kedua, dari kegiatan yang dilakukan adalah sebagai pengelolaan, pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Unsur apa saja yang meliputi administrasi pendidikan? Yang pertama adalah organisasi, yang kedua manajemen, yang ketiga komunikasi, yang keempat kepegawaian, yang kelima keuangan, keenam pembekalan, dan ketujuh ketatausahaan, dan terakhir adalah hubungan masyarakat. Dimensi-dimensi dalam administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan dilihat sebagai suatu proses kegiatan manajemen. Artinya, pengelolaan terhadap seluruh substansi pendidikan bagi seorang pemimpin pendidikan yang berfungsi sebagai administrator sangat diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang positif terhadap seluruh fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Administrasi pendidikan dilihat sebagai kegiatan kepemimpinan atau leadership dan perilaku manusia atau human behavior. Artinya, konsep ini menjelaskan administrasi pendidikan sebagai suatu proses sosial di mana perilaku diterima sebagai fungsi dari dimensi-dimensi nomotetik dan ideografik dari suatu sistem sosial. Mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah menerapkan standarisasi sistem pendidikan yang harus diterapkan oleh seluruh instansi pendidikan di Indonesia.
Standar nasional pendidikan yang dimaksud terbagi dalam 8 hal, yaitu standar isi yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum. Yang kedua ada standar proses yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga ada standar penilaian pendidikan yang berkaitan dengan penilaian, analisis, dan evaluasi hasil belajar peserta didik. Yang keempat ada standar kompetensi lulusan, yaitu berkaitan dengan pencapaian standar hasil belajar peserta didik. Yang kelima ada standar pendidik dan tenaga kependidikan yang berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik. Yang keenam ada standar pengelolaan yang berkaitan dengan pengelolaan seluruh elemen di institusi pendidikan. Yang ketujuh ada standar pembiayaan pendidikan yang berkaitan dengan anggaran sekolah. Dan yang terakhir ada standar sarana dan prasarana yang berkaitan dengan infrastruktur institusi pendidikan. Sekian, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video singkat ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.